Alhamdulillah jamaah sidang Jumat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah sama-sama kita meningkatkan kualitas ketaatan dan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada keuntungan yang lebih besar melainkan kita dekat dan taat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada kerugian yang lebih besar melainkan kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hal yang penting pasti akan sering diulang. Apapun yang penting pasti akan sering diulang. Makan itu penting, maka 3 kali dalam sehari kita ulang. Mandi itu penting, maka 2 kali dalam sehari kita ulang. Apapun perkara yang penting pasti akan kita ulang-ulang. Sama seperti sholat Jumat. Ini adalah perkara yang penting. Siapa yang sengaja meninggalkan sholat Jumat dengan sengaja 3 kali berturut-turut, salat marrah, tak ada alasannya, dengan sengaja dia tinggalkan, maka di situ Pak jawab faqad kafara, maka sungguh dia telah kafir ke atas apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka kita jaga kita punya sholat, apalagi sholat Jumat di Sayyidul Ayyam, induk segala hari. Insya Allah kita yang senantiasa menjaga sholat Jumat akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Detik-detik wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di tahun terakhir sebelum Nabi Muhammad meninggal dunia atau pindah ke tempat yang lebih mulia, lebih bagus, Nabi Muhammad SAW di bulan puasa biasanya iktikaf di masjid 10 Ramadan atau 10 terakhir Ramadan. Biasanya Nabi Muhammad selama hidupnya selalu iktikaf di masjid 10 terakhir di bulan Ramadan untuk mengambil Lailatul Qadar. Tapi ada yang aneh di tahun itu. Tahun itu Nabi Muhammad beriktikaf di masjid selama 20 hari 20 malam. Sahabat yang melihat maka ini merasakan keanehan. Kenapa baru di tahun ini Nabi Muhammad di masjid iktikaf nggak pulang-pulang 20 hari? Sholatnya, iktikafnya biasanya hanya 10 malam, ini 20 hari. Maka tak sampai di situ, sampailah ke lebaran haji, maka Nabi Muhammad pun haji. Itulah haji terakhir Nabi Muhammad SAW. Yang kita dengar ialah haji wada atau haji terakhirnya Nabi Muhammad SAW. Ketika Idul Adha, Nabi Muhammad berkurban biasanya setiap tahun hanya 2 ekor kambing. Nabi Muhammad menyembelih 1 ekor kambing, hadza li Muhammad, ini untuk Muhammad dan untuk keluarganya Muhammad. Yang kambing yang kedua Nabi Muhammad menyembelih kambing dengan sebutan hadza li ummati Muhammad, ini sembelihan kambing untuk umatnya Nabi Muhammad. Tapi di tahun terakhir Nabi Muhammad meninggal, di situ Nabi Muhammad menyembelih 100 ekor unta. Maka 63 dipotong sembelih oleh Nabi Muhammad itu satu persatu dengan tangannya sendiri, sampai di angka 63. Nabi Muhammad tak sanggup lagi meneruskan untuk memotong yang dikurbankan oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu dilanjutkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Dilanjutkan oleh Sayyidina Ali, tinggal 37 lagi. Maka ini adalah tahun aneh. Semua sahabat tak terpikir bahwa Nabi Muhammad berkurban banyak 100 dan 63 disembelih dengan tangan sendiri dan 37 disembelih oleh Sayyidina Ali. Maka mereka tak berpikir bahwa itu adalah tahun terakhir Nabi Muhammad SAW akan berkurban. Nabi Muhammad tahun terakhir hidupnya Nabi Muhammad. Mereka tak pernah berpikir ke situ karena Nabi Muhammad meninggal di usia 63 tahun. Apa maknanya?
Nabi Muhammad tak mau di setiap tahunnya tak berkurban, maka 63 dipotong, menandakan, menganjurkan untuk kita selagi mampu berkurbanlah setiap tahun. Lalu ada yang aneh tak sampai di situ lagi, ketika Nabi Muhammad SAW ingin pergi ziarah ke Baqi, maka Nabi Muhammad SAW menangis di Baqi. Maka ketika sampai pulang di sana, Nabi mengadukan kepada Sayyidatuna Aisyah bahwa Nabi Muhammad SAW telah pernah kena, masih sakit. Ya Aisyah, wahai Aisyah, ma'azalu ajidu alladhi alamat ta'ami bil Khaybar. Aku masih merasakan sakitnya, sesaknya dadaku karena terkena racun di Khaybar 3 tahun yang lalu. Jadi hadirin yang mulia, Nabi Muhammad itu meninggal dikarenakan karena racun juga. Dulu 3 tahun yang lalu Nabi Muhammad diundang oleh orang Yahudi di Khaybar. Ketika perempuan Yahudi mengundang Nabi Muhammad, ditanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, makanan apa yang paling kau sukai?" Maka Nabi Muhammad mengatakan, "Kaki kambing di bagian depan." Lalu ternyata musuh itu licik. Musuh itu tak bisa menghancurkan Nabi Muhammad dengan perang, karena Nabi Muhammad terlalu kuat dan banyak pengikutnya. Lalu Nabi Muhammad berpikir bahwa dia adalah orang yang baik. Akhirnya ketika dikatakan Nabi kaki kambing di bagian depan, ternyata di kaki kambing bagian depan itulah dikasih racun oleh wanita Yahudi di Khaybar. Lalu Nabi Muhammad SAW pun ingin memakan. Sepakat ahli sirah bahwa Nabi Muhammad memasukkan daging kambing itu ke dalam mulutnya. Tapi mereka berbeda pendapat. Ada yang mengatakan, ada yang menelan, dan ada yang mengatakan langsung dibuang oleh Nabi Muhammad SAW. Sampai akhirnya sahabat yang ikut memakan daging kambing itu mati di tempat. Langsung mati di tempat. Namun Nabi Muhammad SAW sudah sempat masuk racun itu ke dalam perutnya, tapi Allah masih selamatkan, masih ditahan sampai hingga 3 tahun ke depan. Nabi Muhammad SAW masih hidup dalam keadaan sehat, namun masih sering kambuh sakit karena terkena racun itu. Lalu setelah ziarah dari Baqi, maka Nabi Muhammad mengadukan kepada Aisyah, "Ya Aisyah, masih terasa sakitnya di dadaku, masih sesak rasanya di hatiku, bahwa terkena racun yang diberikan oleh penduduk Khaybar." Maka di situ Aisyah menangis. Di situ Sayyidatuna Aisyah menangis mendengar keluhan Nabi Muhammad SAW. Sampai di situ tak ada lagi kesehatan bagi Nabi. Maka Nabi pun perlahan kesehatannya menurun, jatuh sakit. Semua sahabat menjenguk Nabi Muhammad SAW. Sampai tiba waktunya, sampai tiba saatnya, datanglah Jibril menemui Nabi Muhammad SAW. "Wahai Muhammad," kata Jibril, "Allah memberikan pesan kepadaku. Apakah engkau, Allah memberikan 2 pilihan kepadamu. Yang pertama, apakah engkau memilih dunia, maka Allah akan panjangkan umurmu. Tapi kalau engkau memilih Allah, maka hari ini adalah saatnya kematianmu, wahai Muhammad." Apa kata Nabi Muhammad SAW? "Wahai Jibril, sampaikan kepada Allah bahwa kehidupan bagiku hanyalah sementara. Aku akan memilih Allah. Aku pasti akan memilih Allah daripada segala hal." Maka di situ Jibril menyampaikan kepada Allah. Datanglah malaikat Jibril alaihissalam, datang kepada mengetuk pintu Nabi Muhammad SAW. "Assalamualaikum," dibuka sama Sayyidatuna Fatimah. "Waalaikumsalam. Ya Rasulullah, sepertinya ada yang mencarimu." Kata Rasulullah SAW, "Itu adalah Israel, biarkan dia masuk." Apa kata Nabi Muhammad SAW? Maka di situ semua sahabat menangis, bahkan Sayyidatuna Aisyah menangis tak terbendung lagi. Orang yang paling dicintai, sebaik-baik makhluk, sebaik-baik manusia, orang yang paling dicintai, yang mengorbankan harta, jiwa, darah, bahkan nyawanya untuk agama. Hari ini akan datang kepergiannya, akan datang kematiannya. Akhirnya masuklah Israel dan berkata
kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, sudah siapkah engkau?" Kata Rasulullah SAW, "Aku sudah siap." Lalu ketika ingin dicabut nyawa Nabi Muhammad SAW di pangkuan Sayyidatuna Aisyah, Ali radhiyallahu anhu mendengar Nabi Muhammad seperti berbicara sesuatu. Didekatkan telinga Ali bin Abi Thalib ke mulut Nabi Muhammad. Terdengar kata Sayyidina Ali, Nabi Muhammad menyebut, "Ummati, ummati." Umatku, umatku. Lalu apa kata Nabi Muhammad? "Aku tak sanggup wahai Jibril, sampaikan kepada Allah. Aku tak akan bisa pergi dengan tenang kalau belum ada jaminan untuk umatku. Aku tak bisa pergi dengan tenang." Lalu malaikat Jibril sampaikan kepada Allah seperti itu. Lalu apa kata Allah? "Jibril, sampaikan kepada Muhammad, aku haramkan umat-umat terdahulu masuk ke dalam surga sebelum umatmu masuk ke dalam surga. Engkau adalah manusia yang paling pertama kali aku bangkitkan di hari kiamat, dan engkau juga yang akan, umatmu juga yang akan pertama kali kumasukkan ke dalam surga sebelum umat-umat yang lain." Maka di situ Nabi Muhammad ketika ingin sakaratul maut, yang diingatnya bukan keluarganya, bukan anaknya, bukan cucunya, tapi kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Kita yang hadir di sini yang dipikirkan Nabi ketika nyawanya ingin dicabut oleh malaikat Israel. Kita yang dipikirkan oleh Nabi bagaimana supaya kehidupan kita baik, bagaimana supaya kita bisa melaksanakan perintahnya Allah, bagaimana supaya kita bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad di surga. Itu yang dipikirkan Nabi Muhammad SAW. Maka ketika dicabut, maka Nabi Muhammad SAW nyawanya dicabut. Maka Nabi berkata kepada Israel, "Wahai Israel, apakah seperti ini sakitnya dicabut nyawa wahai Israel?" Kata Nabi, kata malaikat Israel, "Iya ya Rasulullah." "Wahai Israel, umatku tak akan mampu, umatku tak akan sanggup, umatku tak akan kuat kalau sakit seperti ini rasanya dicabut nyawa." Hadirin yang mulia, Nabi Muhammad yang sholat sampai kakinya bengkak, Nabi Muhammad yang puasanya yang luar biasa, amalnya yang luar biasa, manusia yang tak punya dosa karena mendapatkan ampunan dari Allah, manusia yang paling baik di dunia dan di akhirat. Nabi Muhammad saja manusia nomor 1 di dunia masih merasakan sakitnya sakaratul maut ketika ingin dicabut nyawanya. Bagaimana dengan kita yang hadir di sini, yang pagi berbuat dosa, siang berbuat dosa, malam berbuat dosa? Bagaimana sakaratul maut kita? Sehingga ulama mengatakan sakitnya sakaratul maut seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup. Begitulah sakitnya. Seandainya 7 telaga air diminumkan kepada orang yang ingin sakaratul maut, tak akan menghilangkan kehausan dan dahaga, walaupun sedikit pun tak akan menghilangkan kehausan. Maka tak sampai di situ ingin mati, Nabi Muhammad pun masih memikirkan kita. "Umatku tak akan sanggup wahai Israel, sampaikan kepada Allah, Allahumma khaffif." Nabi Muhammad SAW berdoa. Inilah doa terakhir Nabi Muhammad, inilah tangisan terakhir Nabi Muhammad, inilah permintaan terakhir Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengangkat tangannya ketika ingin dicabut nyawanya oleh malaikat Israel, berdoa kepada Allah, "Allahumma khaffif ala ummati fi sakaratil maut." Ya Allah, ringankan sakaratul maut umatku. Mereka tak akan sanggup, mereka tak akan kuat, mereka umatku, aku nabi mereka, aku bertanggung jawab atas mereka. Ringankan sakaratul maut mereka ya Allah. Begitulah doa terakhir Nabi Muhammad SAW. Siapa yang dipikirkannya? Bukan anaknya, bukan istrinya, bukan saudaranya, tapi kita yang tak pernah dilihatnya. Kita pun tak pernah melihat Nabi Muhammad SAW. Seandainya kita hidup di zaman Nabi, pastilah kita cinta kepadanya. Tapi zaman kita sangat jauh, 13 abad yang lalu dia hidup, dan kita sekarang hidup di zaman saat ini yang penuh dengan fitnah, penuh dengan dosa, penuh dengan iri dan dengki. Kita juga ingin bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau bisa kita curahkan kerinduan hati kita, kami ingin berjumpa denganmu wahai Nabi. Bagaimana perjuanganmu? Kami hanya bisa mendengar
dengan hadap, dengan akhlak Nabi Muhammad. Maka para sahabat ketika Nabi Muhammad telah tiada, telah meninggal dunia, sahabat nggak ada yang semangat lagi untuk hidup ke dunia ini. Bilal bin Rabah pergi pindah, nggak sanggup lagi dia. Azan pun dia nggak mau lagi, nggak sanggup lagi dia. Ketika itu Sumayyah ketika dikubur setengah badan, perempuan yang tua renta dikubur setengah badan, dilempari pakai batu sampai keluar isi perutnya, disuruh meninggalkan ajarannya Nabi Muhammad. Tapi apa kata Sumayyah? Apakah Sumayyah meninggalkan ajarannya Nabi, berkhianat kepada Nabi? Kata Sumayyah apa? Sumayyah, aku lebih memilih mati daripada aku harus meninggalkan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilal bin Rabah dihimpit dengan batu yang besar, disuruh meninggalkan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Bilal? Wallahi, walaupun tubuhku menjadi terbagi-bagi menjadi 7 bagian, engkau cincang, tak akan pernah sedikit pun mengurangi cintaku kepada Nabi Muhammad. Bahkan semakin dicincang tubuhku, semakin bertambah kecintaanku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wajar para sahabat, Sayyidina Ali bin Abi Thalib rela mati demi Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar As-Siddiq digigit ular, tetap diam demi menjaga Nabi Muhammad SAW. Sumayyah juga seperti itu. Ada seorang perempuan yang ketika Nabi Muhammad meninggal, ya Aisyah, berkata kepada Aisyah, wahai Aisyah, buka kuburannya Nabi. Dibuka sama Aisyah kuburannya Nabi Muhammad. Lalu perempuan itu duduk di depan kuburannya Nabi, menangis tak henti-henti sampai dia mati dalam keadaan menangis di depan kuburannya Nabi Muhammad SAW. Manusia yang paling mulia, yang menggetarkan jiwa, yang menjadikan manusia menjadi baik, yang menjadikan manusia menjadi cinta kepada Allah. Akhlaknya, adabnya, budi pekertinya, ilmunya, semua mengaguminya. Bagaimana kesakitan saat itu ketika mereka telah kehilangan Nabi Muhammad SAW. Bahkan Sayyidina Umar berkata, siapa yang mengatakan Nabi Muhammad mati, maka dia akan kupenggal nyawanya, kupenggal lehernya. Maka di situ Abu Bakar mengingatkan kepada Umar, wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad adalah rasul, pasti dia akan mati. Adam Nabi mati, Idris mati, Nuh mati, lalu Nabi Muhammad pun pasti akan mati. Maka hadirin yang mulia, kita adalah sebagai umat yang dicintai Nabi Muhammad. Bahkan ketika mau sakaratul maut pun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memikirkan kita. Maka apa yang harus kita lakukan untuk Nabi? Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Man tamassaka bi sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahid. Maka kita menghidupkan sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Banyak sunnahnya Nabi, salah satunya ialah sholat ke masjid. Maka sholat ke masjid, sangkinkan Nabi ingin sholat ke masjid sebelum Nabi Muhammad meninggal dunia. Karena kondisi yang sangat lemah, Nabi Muhammad dirangkul oleh Sayyidina Ali dan Sayyidina Fadl. Sayyidina Fadl untuk sholat ke masjid, kaki beliau menyeret-nyeret, lemah karena kena racun itu. Kakinya menyeret-nyeret, dirangkul, menyeret kakinya. Apa maknanya? Beliau mengajarkan kita bahwa sesusah apapun, sepayah apapun, sempatkanlah ke masjid. Karena apa? Man alifal masjid alifahullah. Orang yang mencintai masjid, pasti Allah akan mencintainya. Dan masjid akan datang di hari kiamat untuk memberikan syafaat pertolongan kepada orang yang sering memakmurkan masjidnya Allah. Jangan kita tinggalkan kita punya masjid. Kita makmurkan kita punya masjid, karena masjidlah tempat berkumpul kita, tempat silaturahmi kita, tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid. Jangan kita takut dengan masjid. Jangan datang ke masjid hanya Idul Fitri, Idul Adha dan lain-lain. Jangan hanya ada Maulid, ada Isra Mi'raj baru ke masjid. Maka rajin ke masjid. Kalau sempat sholat zuhur asar saja, maghrib aja ke masjid, subuh saja. Jangan belas-belasan dalam sehari nggak pernah ke masjid. Karena masjid inilah amanah dari Nabi Muhammad SAW yang tak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini diberkumpulkan, disatukan dengan Nabi Muhammad SAW di surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil